Perang Diponegoro 1825 hingga 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang besar yang dihadapi Belanda. Perlawanan Pangeran Diponegoro tidak lepas dari kegelisahan dan penderitaan rakyat akibat penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam urusan Keraton Yogyakarta merupakan salah satu penyebab kegelisahan rakyat. Pajak-pajak yang diterapkan pemerintah Belanda dan kebijakan ekonomi lainnya menjadi sumber penderitaan rakyat yang ikut juga melatar belakangi Perang Diponegoro. Salah satu bukti campur tangan politik Belanda adalah dalam urusan politik kerajaan Yogyakarta terjadi ketiga pada tahun 1822. Hamengkubuwono IV wafat. Di dalam keraton muncul perselisihan tentang penggantinya saat itu putra mahkota baru berumur 3 tahun. Keadaan ini menjadi kesempatan bagi Belanda untuk campur tangan dalam urusan kerajaan. Beberapa tindakan Belanda yang dianggap melecehkan harga diri dan nilai-nilai budaya masyarakat menjadi penyebab lain kebencian rakyat kepada Belanda. Berbagai kegelisahan dan penderitaan yang lama berlangsung dipicu oleh berbagai peristiwa yang membuat rakyat marah. Sebagai contoh, saat pembangun jalan baru pada bulan Mei 1825, Belanda dan Patih Danurejo memasang patok-patok pada tanah leluhur Diponegoro. Terjadilah perselisihan saat pengikut Diponegoro, Patih Danurejo mencabuti patok-patok tersebut. Diponegoro meninggalkan kota dan menyusun strategi perlawanan di luar kota Yogyakarta. Perang Jawa dikumandangkan 1825 hingga 1830. Untuk mengusir Belanda, perlawanan tersebut menular sampai Jawa Tengah dan Jawa Timur. Belanda berusaha membujuk para pejuang dengan memulangkan Hamengkubuwono II dari pengasingannya di Ambon. Namun, langkah ini gagal memadam perlawanan. Selanjutnya, Belanda menerapkan siasat benteng Stelsel. Dengan sistem ini, Belanda mampu memecah belah jumlah pasukan musuh Belanda, berhasil menangkap Kiai Maja dan Pangeran Mangkubumi. Belanda kemudian juga berhasil meyakinkan Panglima Sentot Prawiroddirjo untuk membuat perjanjian perdamaian. Strategi Perang Diponegoro: 1. Merencanakan serangan ke Keraton Yogyakarta. 2. Mengirim kurir kepada para bupati dan ulama. 3. Menyusun daftar nama bangsawan. 4. Membagi Kesultanan Yogyakarta menjadi beberapa. 5. Mandala perang. Sebab umum dan sebab khusus terjadinya Perang Diponegoro. 1. Sebab umum: kaum bangsawan penghasilannya berkurang setelah tanah miliknya diambil oleh Belanda. Rakyat menderita karena beban yang semakin besar seperti pajak, kerja rodi, dan pungutan lainnya. 2. Sebab khusus: peristiwa Tegalrejo 1825, Semis ART dan Patih Danurejo akan membuat jalan baru dan memasang anjir patok atau pancang melewati perkarangan milik Pangeran Diponegoro di Tegalrejo tanpa izin. Setelah itu, patok dicabut oleh pengikut Pangeran Diponegoro, lalu dipasang kembali dengan dijaga oleh prajurit dan dilanjutkan peperangan. Isi perjanjian Imogiri: 1. Sentot Prawiroddirjo diizinkan untuk tetap memeluk agama Islam. 2. Pasukan Sentot Prawiroddirjo tidak dibubarkan dan ia tetap sebagai komandannya. 3. Sentot Prawiroddirjo dengan pasukannya diizinkan untuk tetap memakai sorban. 4. Sebagai kelanjutan perjanjian itu, maka pada tanggal 24 Oktober 1829, Sentot Prawiroddirjo dengan pasukannya memasuki ibu kota untuk secara resmi menyerahkan diri. Akhir Perang Diponegoro. Akhir perlawanan Pangeran Diponegoro adalah ketika dia ditangkap pada tahun 1830 oleh Belanda, yang awalnya menjanjikan perundingan namun kemudian mengingkari janji tersebut. Pangeran Diponegoro kemudian dibuang ke Sulawesi.